Halo Sobat Cek Fakta. Selamat datang di channel yang bakal kupas tuntas fakta di balik berita mulai dari sepak bola, politik, sampai info viral yang sering bikin kalian penasaran. Di sini kita nggak cuma kasih kabar, tapi juga bongkar fakta siapa yang benar, siapa yang bual, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik headline panas. Jadi, pastikan kalian tekan tombol subscribe dulu, nyalain lonceng notifikasi, dan jangan lupa share ke teman kalian. Biar makin banyak yang melek fakta, bukan termakan hoaks. EFF sudah merilis daftar pemain kunci yang bisa bikin kejutan di ASEAN Cup 23 ke 2025. Dua nama dari Malaysia jadi sorotan Ubaidullah Syamsul dan Hakimi Azim. Keduanya bukan hanya pemain muda biasa. Mereka punya jam terbang bersama tim senior dan bisa jadi mimpi buruk Garuda Muda kalau tak diwaspadai serius. Disorot EFF, ini dua pemain Malaysia yang wajib diwaspadai timnas U23 Indonesia ASEAN Cup U23 2025 tidak lama lagi akan resmi digelar di Indonesia, tepatnya pada 15-29 Juli mendatang. Turnamen tersebut akan mempertemukan 10 tim nasional di Asia Tenggara yang telah dibagi ke dalam 3 grup. Timnas U23 Indonesia selaku tim tuan rumah berada di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kemudian grup B ditempati oleh juara bertahan Vietnam, Kamboja, dan Laos. Sedangkan grup C bakal mempertemukan Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Sebelum turnamen dimulai, EFF merilis artikel terkait pemain-pemain yang berpotensi memberikan dampak besar bagi timnya. Dalam artikel tersebut, EFF menyoroti dua pemain timnas U23 Malaysia yaitu Ubaidullah Syamsul dan Hakimi Aziz. Nama pertama menjadi andalan selama perjalanan Malaysia meraih posisi keempat di ASEAN Cup U23 ke 2023. Ia juga tampil di semua pertandingan yang dimainkan oleh Terengganu FC di ASEAN Club Championship musim lalu. Menurut EFF, Ubaidullah bisa menjadi sosok yang berpengaruh bagi Malaysia dalam upaya memperbaiki prestasi di tahun ini. Bek tengah berusia 21 tahun itu dinilai memiliki tubuh kekar dan sangat baik dan tangguh dalam melakukan tackle. Ia dianggap sebagai distributor handal yang mampu menembus garis pertahanan lawan dengan umpan-umpannya yang tajam. Baca juga, program naturalisasi dipercaya bikin timnas Malaysia semakin melesat di ranking FIFA. Sementara itu, Hakimi Azim juga menjadi andalan Kuala Lumpur City FC di ASEAN Club Championship musim lalu. Ia bermain di semua pertandingan Kuala Lumpur City FC dan mencetak gol kemenangan 1-0 atas Kayak Fihlalo dari Filipina. Penyerang berusia 22 tahun itu tidak berpartisipasi di ASEAN Cup U23 edisi sebelumnya. Namun, ia bermain untuk tim nasional senior dalam 2 edisi ASEAN Cup terakhir pada 2022 dan ke 2024. Ubaidullah dan Hakimi menjadi dua dari segelintir pemain di timnas U23 Malaysia yang pernah membela tim nasional senior. Ubaidullah sebelumnya mencuri perhatian saat timnas Malaysia menahan imbang Tanjung Verde 1-1 dalam laga persahabatan di pada 29 Mei. Pasalnya, ia terpilih sebagai man of the match dalam pertandingan debutnya bersama skuad Harimau Malay itu. Sementara Hakimi Azim telah mencatat 12 caps dan mencetak 1 gol bersama Harimau Malay sejak debut pada ke-2022. Timnas U23 Indonesia wajib mewaspadai keduanya jika tidak ingin kekalahan dari Malaysia di fase grup 2 tahun lalu terulang. Turnamen ASEAN Cup U23 2025 bakal digelar di Indonesia pada 15-29 Juli mendatang. Total ada 10 negara Asia Tenggara yang dibagi ke dalam 3 grup. Grup A, Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Grup B, Vietnam juara bertahan, Kamboja, Laos. Grup C, Thailand, Myanmar, Timor Leste. Garuda Muda yang dilatih Jarod van den Berg jelas diunggulkan di grup A. Tapi rivalitas dengan Malaysia selalu menyimpan potensi kejutan. Apalagi, Malaysia datang dengan skuad muda bermental senior. Lewat artikel resmi, Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) menyoroti Ubaidullah Syamsul dan Hakimi Azim sebagai dua pemain Malaysia yang patut diwaspadai Indonesia. Kenapa mereka spesial? Nama pertama, Ubaidullah Syamsul, bukan bek tengah biasa.
Pemain berusia 21 tahun ini jadi andalan Malaysia saat menempati posisi keempat ASEAN Cup 23 2023 lalu. Selain itu, Ubaidullah tampil reguler di ASEAN Club Championship bersama Terengganu FC. Musim lalu, dia main di semua laga menandakan kepercayaan penuh dari pelatih klub dan timnas. AFF memuji Ubaidullah sebagai bek tangguh dengan postur kekar, jago tackle, bersih, distributor bola yang berani mengirim umpan menembus lini belakang lawan. Tak hanya di level U23, Ubaidullah sudah debut di timnas Malaysia senior saat menahan imbang Tanjung Verde 1-1 pada 29 Mei tahun 2025. Hebatnya, dia langsung terpilih Jatim Man of the Match. Nama kedua, Hakimi Azim, jati penyerang yang wajib dikawal Garuda Muda. Usianya masih 22 tahun. Tapi mentalnya mental senior. Ia bermain untuk Kuala Lumpur City FC di ASEAN Club Championship musim lalu dan mencetak gol kemenangan atas KAI Lolo, Filipina. Menariknya, Hakimi belum pernah tampil di ASEAN Cup 23 edisi sebelumnya. Namun, ia justru punya pengalaman di level lebih tinggi. 2 kali main di ASEAN Cup Senior 2022 dan 2024 sudah catat 12 caps bersama timnas Malaysia senior, plus 1 gol. Hakimi dikenal tajam di kotak penalti dan punya naluri gol bagus. Duetnya dengan Fergus Tierney bisa bikin repot barisan belakang Indonesia kalau kehilangan fokus. Dua pemain ini membuktikan satu hal. Malaysia tidak hanya mengandalkan talenta muda polos. Mereka punya pemain muda dengan mental big match. Jam terbang di ASEAN Club Championship dan timnas senior membuat mereka lebih matang saat di lapangan. Bermain di ASU GBK tentu jadi tekanan tersendiri, tapi pemain bermental senior seperti Ubaidullah dan Hakimi berpotensi tampil stabil di bawah tekanan supporter Garuda. Duel Indonesia vs Malaysia di fase grup 2 tahun lalu berakhir pahit untuk Garuda Muda. Kekalahan itu bikin rivalitas semakin panas. Kali ini, Garuda Muda wajib belajar dari sejarah. Jangan beri ruang bagi Ubaidullah untuk membangun serangan dari belakang, dan jangan lengah meninggalkan celah untuk Hakimi Azim di kotak penalti. AFF sendiri menegaskan, performa dua pemain ini bisa menentukan Malaysia memperbaiki catatan tahun lalu. Dengan filosofi menyerang ala Nafuzi Zain, lini serang Malaysia bakal mengandalkan finishing Hakimi, sementara lini belakang disokong Ubaidullah sebagai tembok sekaligus playmaker dari belakang. Duel panas Indonesia vs Malaysia di McD Pamungkas Grup 21 Juli tahun 2025 bakal jadi laga hidup mati. Garuda Muda harus siap total bukan cuma secara taktik, tapi juga mental. Dua nama ini bukti Malaysia tak main-main datang ke Jakarta. Sanggupkah lini belakang Indonesia mematikan pergerakan Hakimi? Mampukah lini depan Garuda Muda membongkar disiplin Ubaidullah? Jawabannya ditentukan di lapangan. Kalau kalian jadi pelatih Garuda Muda, siapa yang kalian tugaskan buat mengunci Hakimi Azim? Siapa striker Indonesia yang bisa membobol pertahanan Ubaidullah Syamsul? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Dukung Timnas U23 Indonesia sampai juara ASEAN Cup U23 2025 Garuda di dadaku. Klik like, share, dan subscribe Cek Fakta biar nggak ketinggalan kabar terbaru Timnas.